aku menemukan dirimu. Chika dengan sengaja menggebrak meja karena ia emosi. Emosi Chika tiba-tiba membuncah saat ia mendengar penuturan cahaya. Semua orang yang berada di kafetaria, mereka tersentak kaget saat mendengar suara gebrakan meja. Ini gila, ayah. Tapi kenapa karyawan di sini pada gak tahu Pak Dika menikah? Kan aneh, ujar Chika. Itu dia, Chika. Itu yang aku pikirkan, padahal Mas Dika dan istrinya sudah menikah 1 tahun yang lalu, sahut Cahaya. Oke tenang, ayah. Aku akan berikan pelajaran pada Pak Dika, ujar Chika menggebu-gebu. Chika beranjak dari duduknya, lalu ia melangkahkan kakinya menjauhi Cahaya. Chika tunggu. Kamu mau kemana? Teriak Cahaya. Cahaya dengan cepat berlari menyusul Chika. Chika kamu mau kemana? Tanya Cahaya. Aku mau ke ruangan Pak Dika, aku akan kasih pelajaran sama dia. Sumpah ayah aku gak terima kamu diperlakukan seperti itu. Sahut Chika. Chika jangan. Diam, ayah. Jangan cegah aku. Sela Chika memotong ucapan Cahaya. Chika terus saja berjalan menuju ruang kerja Dika. Brak. Chika membuka pintu ruang kerja staf keuangan. Karyawan yang berada di ruang itu, mereka semua terperanjat kaget. Mereka semua membulatkan matanya saat melihat Chika datang dengan aura wajah yang menyeramkan. Nyonya, ujar mereka semua bersamaan. Pak Dika, panggil Chika dengan suara berat dan wajah yang datar. Mereka semua menahan nafasnya saat melihat Chika yang tengah menatap Dika tajam. Chika seakan ingin mencabik-cabik tubuh Dika. Iya, Nyonya, kenapa? Tanya Dika. Chika melangkah mendekati Dika, kenapa? Masih bisa ya kamu bertanya seperti itu? Di mana otakmu sentak Chika. Maksud Nyonya, tanya Dika. Apa yang telah kamu lakukan pada temanku? Kenapa kamu tega membohongi temanku Dasar bajingan, bentak Chika. Para karyawan yang berada di ruangan tersebut mereka menundukkan kepalanya. Aura ruangan tersebut seakan terasa mencekam. Bisa-bisanya kamu menyakiti temanku. Ternyata kamu selama ini membohongi Cahaya. Kamu sudah menikah sialan dan istrimu sedang hamil. Bentak Chika lagi. Para pekerja membulatkan matanya sempurna. Apa? Pak Dika sudah menikah? Kapan nikahnya Pak Dika? Gue pikir Pak Dika masih bujang. Berita mengejutkan. Dika terdiam, ia tidak tahu harus mengatakan apa pada Chika. Lalu, Dika melirik ke arah Cahaya yang tengah berdiri di belakang Chika. Nyonya saya, diam, bentak Chika. Saya akan laporkan ini pada Mas Fahri, sepertinya ada yang gak beres sama data pribadi kamu. Sentak Chika. Chika membalikkan tubuhnya, lalu ia membawa Cahaya keluar dari ruangan tersebut. Nyonya tunggu, teriak Dika. Chika tak menghiraukan teriakan Dika, ia terus saja berjalan menjauh dari ruangan tersebut. Chika mendudukkan tubuhnya di salah satu sofa yang berada di dalam kantor. Duduk, ayah, titah Chika. Lagi-lagi Cahaya menangis, air matanya luruh tanpa diminta. Sudah jangan nangis. Kamu gak pantas nangisin cowok brengsek kayak dia, ujar Chika. Dengan cepat Cahaya menghapus air matanya kasar. Iya, Chika. Terima kasih kamu sudah belain aku, sudah sayang sama aku, ujar Cahaya seraya memeluk tubuh Chika. Sama-sama, ayah, itulah gunanya teman, sahut Chika seraya mengusap-ngusap punggung Cahaya. Sudah ya jangan nangis, masih banyak cowok di luaran sana yang mau sama kamu, ayah. Atau nanti aku kasih cowok baru deh buat kamu, ujar Chika. Cahaya melerai pelukannya dengan Chika seraya tertawa pelan. Kamu ada-ada saja, sahut Cahaya.
Aku serius, nanti aku kasih cowok buat kamu. Kamu mau yang kayak gimana? Mau yang tipe pangeran Arab? Atau opa-opa Korea? Tanya Chika. Cahaya menggelengkan kepalanya. Terserah kamu. Aku manut aja, kekeh Cahaya. Ah baiklah, tunggu saja nanti aku kenalkan. Cahaya hanya tertawa pelan. Chika tersenyum senang saat melihat Cahaya yang sudah bisa tersenyum dan tertawa. Chika menatap wajah Cahaya dengan lekat dari samping. Kasihan sekali kamu, Ayah. Semoga kamu ditemukan dengan pria yang baik, yang tanggung jawab, yang sayang sama kamu dan juga keluarga kamu, dan semoga kamu selalu bahagia, batin Chika. Harinya, Chika dan Fahri baru saja menyelesaikan makan malamnya. Mereka hanya makan malam bertiga saja dengan Carolin, sebab Bu Linda dan Pak Lazwar di tengah pergi mengantarkan kepulangan Oma Marwah dan Opa Wardi. Kenapa kamu cemberut terus, Alin? Tanya Fahri. Enggak, siapa yang cemberut? Sahut Carolin sedikit ketus. Pasti sedang berantem ya sama Rosak. Fahri memicingkan matanya. Carolin mendelik, so tahu kakak ini. Carolin beranjak dari duduknya, kemudian melenggang pergi menuju kamar tidurnya. Kenapa ya Alin? Tanya Chika. Fahri mengedikkan bahunya, gak tahu, mungkin sedang berantem sama Rosak. Sepertinya iya, sahut Chika. Chika beranjak dari duduknya. Ia melangkahkan kakinya menuju ruang keluarga guna menonton televisi, yang diikuti oleh Fahri dari belakangnya. Sayang, Roy sudah mendapatkan pemilik mobil yang mengikuti itu, ujar Fahri. Iyakah, Mas? Siapa memangnya? Apakah orang yang kita kenal? Tanya Chika. Fahri menggelengkan kepalanya, nggak tahu. Roy sudah mendatangi pemilik mobil itu. Ternyata itu mobil rentalan, jawab Fahri. Kenapa Roy gak tanya siapa yang sudah merental mobil itu? Sudah, Roy sudah menanyakannya. Yang merental mobil itu seorang pria berusia 42 tahun. Namun, Mas rasa ini ada yang janggal, besok Mas akan mencari tahunya langsung dengan Roy, sahut Fahri. Chika mengangguk, iya, ini memang ada yang janggal Mas. Semoga semuanya bisa cepat terungkap. Aku jadi takut kalau ingin bepergian seorang diri. Untuk beberapa hari ke depan diamlah dulu di rumah, jangan keluar rumah tanpa ditemani oleh Mas. Iya, Mas, sahut Chika. Fahri merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang, dengan paha Chika yang dijadikan alas bantal. Mas ini kebiasaan, jangan tidur dulu kalau sehabis makan, ujar Chika. Mas cepat sayang, Mas ingin rebahan sebentar saja, sahut Fahri. Chika hanya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat tingkah suaminya yang susah sekali dibilangin itu. Mas, aku mau ngomong, ujar Chika. Kan dari tadi kamu sudah ngomong, sayang. Ish. Bukan itu. Ini serius Mas. Dengarkan ucapanku ya Mas. Fahri hanya menganggukkan kepalanya dengan mata yang terpejam. Jangan tidur loh, Mas, ujar Chika. Enggak, sayang. Mas gak tidur, Mas hanya rebahan saja. Aku mau bicara serius tentang Pak Dika, ujar Chika. Fahri membuka matanya, ia mengerutkan dahinya bingung. Pak Dika. Pak Dika siapa, sayang? Tanya Fahri. Pak Dika pacarnya Cahaya, ada apa dengan Dika? Tanya Fahri lagi. Apa Mas tahu jika Pak Dika sudah menikah? Tanya Chika. Fahri menggeleng, enggak, Mas gak tahu. Dan setahu Mas, Dika itu belum menikah, kenapa memangnya? Chika menghela nafasnya panjang, hufet. Pak Dika itu sudah menikah, Mas. Dan ternyata dia membohongi Cahaya selama ini. Kemarin ada wanita yang mendatangi Cahaya,
wanita itu mengaku sebagai istrinya Pak Dika, dan yang lebih parahnya lagi, wanita itu sedang hamil, ujar Cika. Fahri langsung saja mendudukkan tubuhnya kembali. Iya, kah? Kok bisa? Padahal setahu Mas dan orang-orang kantor, Dika itu belum menikah, sahut Fahri. Cika mengedikkan bahunya, nah itu, apa mungkin Pak Dika itu nikah diam-diam ya dengan istrinya? Bisa jadi, sahut Fahri. Sudah berapa lama Pak Dika kerja di kantor Mas? Tanya Cika. Mas gak tahu, Mas kan baru menjabat CEO di sana tahun ini, sayang. Besok Mas akan tanya sama Dika langsung, sahut Fahri. Cika mengangguk paham, iya, Mas. Kasihan sekali, Cahaya. Latu, hubungan Dika dan Cahaya apa masih berlanjut? Tanya Fahri. Cika menggelengkan kepalanya, enggak, Mas. Hubungan mereka sudah selesai. Fahri mengangguk paham, ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biar Mas saja yang tanya sama Dika langsung. Cika hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Fahri. Sedangkan di lain tempat, Aulia saat ini sedang duduk di balkon rumahnya seraya memakan mie instan. Enak sekali, makan yang hangat dan pedas saat udara dingin memang nikmat, batin Aulia seraya menyuapkan sesendok mie ke dalam mulutnya. Aulia menatap lurus ke arah depan, tepatnya ke arah rumah Brian. Aulia membulatkan matanya sempurna saat melihat Brian yang baru saja mendudukkan tubuhnya di atas balkon rumahnya sendiri. Brian menolehkan kepalanya ke arah rumah Aulia, sama halnya dengan Aulia, Brian membulatkan matanya saat ia melihat Aulia tengah duduk di balkon. Brian langsung saja merogoh handphone yang disimpan di dalam saku celananya. Ia langsung saja menghubungi Aulia melalui panggilan telepon. Halo Om Ada. Sedang apa kamu di luar malam-malam begini? Hah? Masuk sana. Sela Brian memotong ucapan Aulia. Ish, apa sih Om? Aku sedang makan mie ini, lagian aku hanya di luar balkon saja bukan di luar jalanan. Ketus Aulia. Iya sayang aku tahu, tapi... Apa sih, Om? Gak usah lebay deh. Om mau mie gak? Tawar Aulia. Enggak, saya masih kenyang. Oh ya sudah kalau gak mau, tadinya aku mau masakin buat Om, dan kita makan bersama di depan teras. Ya sudah kalau gak mau, aku tutup teleponnya ya. Eits, jangan dong. Saya mau kok, iya saya mau, saya kesana sekarang ya. Ayo kamu buatan mie untuk saya. Brian pun memutuskan panggilan telepon secara sepihak. Lalu, dengan cepat ia beranjak dari duduknya. Sedangkan Aulia, ia masuk ke dalam, dan berlalu pergi ke dapur guna membuatkan mie untuk Brian. Singkat cerita, Aulia dan Brian kini sedang berada di depan teras rumah Pak Bobby. Karena Aulia yang ingin makan di depan teras rumah Pak Bobby, mereka sedang sama-sama menikmati mie buatan Aulia. Enak sekali, sayang. Terima kasih ya, ujar Brian. Iya dong, jelas saja enak Om. Aku membuatnya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, sahut Aulia. Brian tersenyum senang, ia mengusap kepala Aulia dengan gemas. Jadi udah ada yang cinta nih sama saya, goda Brian. Oh, jadi Om gak cinta sama aku, ujar Aulia cemberut. Cinta dong, malahan saya mau nikahin kamu sekarang juga kalau bisa, sahut Brian. Aulia terkekeh, aku masih sekolah, Om. Sabar ya, 2,5 tahun lagi aku baru lulus, ujar Aulia. Kan kamu bisa menikah sambil sekolah, sayang, iya, aku tahu. Tapi, aku belum siap. Brian mengangguk paham, baiklah. Kalau gitu saya akan bersabar menunggu. Aulia hanya tersenyum seraya menganggukkan kepalanya.
Om, bisa gak kalau bicara dengan aku jangan formal, panggilnya aku kamu aja, ujar Aulia. Brian mengangguk, bisa, kamu juga jangan panggil aku dengan sebutan Om, bisa. Aulia terdiam, rasanya ia canggung jika harus mengubah panggilan pada Brian. Karena ia sudah nyaman memanggil Brian dengan sebutan Om. Lalu aku harus manggil apa? Tanya Aulia.